Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Isnaresya dan teman saya yang akan presentasi bernama Dwi Septia. Di sini kami akan mempresentasikan kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan Nangro Aceh Darussalam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam kebudayaan, mulai dari suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Salah satunya adalah kebudayaan daerah Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera dan merupakan salah satu provinsi bagian dari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Untuk rumusan masalahnya, pertama, bagaimana perkembangan kebudayaan Nangro Aceh Darussalam, bagaimana kehidupan masyarakat Nangro Aceh Darussalam, apa saja kesenian yang ada di Nangro Aceh Darussalam, dan untuk tujuannya, penyusunan makalah ini bertujuan agar pembaca mengetahui bahwa suku Aceh merupakan suku yang kaya akan budaya, serta menyadari bahwa menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan kewajiban dari setiap orang. Untuk pembahasannya, di sini kami akan membahas tentang pengertian adat kebudayaan Aceh, lokasi dan lingkungan, bahasa dan tulisan, angka data demografis, bentuk desa, mata pencaharian, sistem kerabatan, sistem masyarakat, kepercayaan, pendidikan, dan kesenian. Pengertian adat kebudayaan Aceh. Di masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam masyarakat Aceh. Adat juga dipahami merupakan titah dari pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistem dalam masyarakat. Masyarakat Aceh atau adat atau hukum tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam merupakan landasan pijakan adat, sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Jika bertentangan, maka akan dihapus. Lokasi dan lingkungan Aceh. Nangro Aceh Darussalam, provinsi paling barat Indonesia, diapit oleh Samudra Hindia dan Selat Malaka. Merupakan batas akhir Indonesia, letaknya amat strategis sebagai pintu masuk ke Nusantara dan sebagian negara Asia lainnya. Aceh memiliki wilayah seluas 57,365,57 km persegi, yang terdiri atas kawasan hutan lindung 26,440,81 km persegi, kawasan hutan budidaya sekitar 30,924,76 km persegi, dan ekosistem Gunung Liser seluas 17.900 km persegi dengan puncak tertinggi pada 4.446 meter di atas permukaan laut. Untuk bahasa dan tulisan, jadi di Aceh itu menggunakan bahasa Gayo Alas yang diucapkan oleh orang-orang Gayo dan Alas penduduk Aceh Tengah. Ada juga bahasa Anek Jame yang khusus merupakan bahasa dari orang-orang Aceh Selatan, Aceh Barat yang diucapkan oleh kira-kira 20% dari orang Aceh. Ada juga bahasa Tamiang yang tersebar di dekat perbatasan Aceh dengan Sumatera Timur yang mendapat pengaruh dari bahasa daerah Sumatera Timur yang diucapkan oleh kira-kira 10% dari orang Aceh. Bahasa Aceh yaitu bahasa yang diucapkan oleh penduduk Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi, dan sebagian penduduk Aceh Barat atau 70% dari orang Aceh. Untuk tulisan-tulisan di Aceh menggunakan huruf Arab Melayu. Huruf ini dikenal setelah datangnya agama Islam di Aceh dan merupakan huruf-huruf yang banyak dijumpai pada batu nisan raja-raja Pasai seperti batu nisan Sultan Malikul Aceh, Malikul Saleh yang meninggal tahun 1297. Angka dan data demografis. Hasil sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Aceh sebanyak 5,27 juta jiwa. Rinciannya itu sebanyak 2,65 juta laki-laki dan 2,63 juta perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil ST 2010, populasi Aceh bertambah sebanyak
sebanyak 751,73 ribu jiwa dalam satu dekade terakhir. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk Aceh sebesar 1,56% per tahunnya. Untuk bentuk desanya, desa bagi orang Aceh disebut gampong. Setiap gampong terdiri atas kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain, dan setiap desa mempunyai 50-100 buah rumah. Rumah orang Aceh didirikan di atas tiang kayu bambu berdasarkan kepada kemampuan orang-orang. Rumah di Aceh didirikan berkelompok dan rumah-rumah dengan penghuni mempunyai hubungan kekerabatan dibangun berderet-deret sampai kadang-kadang bersatu dengan hanya dibatasi oleh dinding penghalang. Untuk next selanjutnya dibaca sama teman saya. Selanjutnya, mata pencaharian yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu bercocok tanam di sawah, bercocok tanam di ladang, peternakan sapi dan kerbau, dan berdagang seperti perdagangan lada. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Sistem perkawinan terbentuk matrilokal atau suami tinggal di rumah istri. Mereka tinggal bersama-sama dengan orang tua istri sampai mereka diberi rumah sendiri. Selama masih bersama-sama tinggal dengan mertua, maka suami tidak mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga dan bertanggung jawab adalah mertua atau ayah wanita. Perceraian bukanlah suatu pola yang disenangi oleh masyarakat. Hidup damai dan tanpa cekcok sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya adalah teladan yang baik dan dihormati. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga bati, ialah ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin. Selanjutnya, sistem masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Etnis Aceh dibagi ke dalam 4 kawon atau kaum atau suke atau suku. Pembagian ini mulai dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Al-Qahar. Keempat kawon atau suke tersebut yaitu yang pertama, kawon atau suke Lereto, kaum atau suku 300. Mereka berasal dari orang-orang Mante Batak sebagai penduduk asli. Yang kedua, kawon Imum Put, kaum atau suku Imam 4. Mereka berasal dari orang-orang Hindu atau India sebagai pendatang. Yang ketiga, kawon atau suke Tolbate, kaum atau suku yang mencukupi batu. Mereka berasal dari berbagai etnis, pendatang dari berbagai tempat. Yang keempat, kawon atau suke Jasandang, kaum atau suku penyandang. Mereka adalah para imigran Hindu yang telah memeluk agama Islam. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 98% adalah beragama Islam. Masyarakat asli Aceh terutama beragama Islam dan sisanya adalah agama Buddha, Kristen, dan Hindu yang dianut oleh keturunan Jawa, Cina, Batak, dan India. Kendati demikian, kehidupan beragama di Aceh cukup harmonis dengan toleransi yang cukup tinggi. Sarana peribadatan seperti masjid dan madrasah terdapat di seluruh pelosok Aceh, sedangkan gereja, taupehkong, dan kuil Hindu hanya terdapat di kota-kota besar saja. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan agama di Aceh merupakan pendidikan yang universal bagi setiap anak sejak umur 7 tahun. Pendidikan agama di sekolah dimulai dari Sekolah Rendah Islam atau SRI, atau sekarang disebut Madrasah Islam Negara, Sekolah Menengah Islam atau SMI, dan lanjutannya adalah PGAA. Di samping itu diadakan pula sekolah Islam khusus yang disebut MIM, Madrasah Islam Modern. Di Aceh sekarang ini telah ada suatu perguruan tinggi Islam yang dinamakan IAIN, Institut Agama Islam Negeri di Banda Aceh. Pendidikan umum di sini dimaksudkan pendidikan yang berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, kesenian. Yang pertama ada seni lukis, yaitu seni kaligrafi Arab merupakan salah satu kesenian yang ada dalam suku Aceh. Melukis kaligrafi ini biasanya dilukis di atas kanvas yang bertujuan sebagai hiasan dinding di dalam rumah atau masjid. Yang kedua ada seni pahat. Seni pahat yang diaplikasikan pada rumah adat menunjukkan kepemilikan status sosial yang dikuburkan dan juga memberikan informasi nama dan tahun serta tanggal wafat dari tokoh yang dikuburkan. Lalu yang ketiga ada seni musik. Rapai geleng merupakan seni musik yang dilakukan oleh 13 laki-laki atau perempuan yang duduk berjajar, seperti duduk di antara dua sujud ketika melaksanakan sholat. Masing-masing memegang alat tabus sambil bernyanyi bersama.
antara musik dan gerak yang dimainkan bersenyawa. Awalnya lambat, sedang setelah beberapa detik berubah cepat, diiringi dengan gerakan kepala yang digelengkan ke kiri dan ke kanan. Mereka menepuk-nepuk tangan dan dada, juga menepuk tangan dan paha. Selanjutnya ada seni tari. Tarian ini merupakan salah satu media untuk pencapaian dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Dilakukan dalam posisi duduk berbanjar dengan irama dan gerak yang dinamis, suatu tari dengan syair penuh ajaran kebajikan, terutama ajaran agama Islam. Kesimpulan, kebudayaan Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam kekayaan budaya Indonesia. Namun kebudayaan Aceh juga mengalami masa-masa sulit untuk pengembangannya, terutama selama konflik di provinsi ini. Namun sejak konflik tersebut berakhir pada tahun 2005, kebudayaan Aceh kembali pulih dan hingga kini dijaga dan dilestarikan. Pendirian museum-museum di kota-kota Aceh merupakan bukti nyata pelestarian tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.